Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baby Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Dendam Gadis Bisu yang Digilir Paksa 5 Pria. Cerita ini ditulis oleh Kak Autor Senja. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya siapkan di deskripsi. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Kemarin malam, ibu mimpi Ratna. Dia nangis terseduh-seduh. Tatapan matanya sayu dan penuh dendam, seperti yang dilihat kamu kemarin di mimpinya. Dia bilang seperti ini. Bu, tolong balaskan dendam saya. Saya hamil anaknya dia. Dia tidak mau bertanggung jawab. Saya disiksa, dibunuh, lalu dibuang di tengah hutan. Tolong bu, balaskan dendam saya, biar setimpal. Dia bilang begitu nak. Ibu tidak tahu siapa pelakunya, tetapi ibu mencurigai rombongan pemuda sini. Tapi gak tahu juga ibu benar apa tidaknya. Soalnya pas acara 7 hari tahlilan almarhum Ratna, dia sama temannya tidak ikut mendoakan, ikut menguburkan saja tidak, cuma lihat doang. Ungkap Bu Aini panjang. Rombongan pemuda. Siapa bu? Tanya Aldo. Ibu curiga sama Mama dan temannya. Kamu jangan langsung menuduh dulu ya. Kita selidiki dulu kasus ini, tutur Bu Aini. Sebelum kematiannya, kegiatannya apa aja bu? Tanya Aldo. Dia biasanya jualan lumpia keliling, masakannya enak. Tapi beberapa bulan terakhir sebelum meninggal, setiap dia pulang pakaiannya lusuh. Tidak ada senyuman lagi di bibirnya. Padahal setiap hari kalau dia berangkat atau pulang, pasti dia senyum. Apalagi dagangannya habis, dia pasti bahagia sekali. Dari kejadian itu, ibu curiga pasti ada yang tidak beres. Sesekali ibu ingin bertanya, tapi dia tidak mau cerita. Kalau ditanyain juga pasti jawabnya gak apa-apa. Ibu sudah berusaha menjadi sosok ibu kandungnya. Mungkin lukanya begitu dalam hingga ia lebih memilih memendam sendiri. Dia pernah punya pacar tidak bu? Tanya Aldo. Setahu ibu, tidak. Dia tidak dekat dengan siapa-siapa. Dia selalu sendiri. Oh seperti itu bu. Harus diselidiki nih bu kasusnya. Iya, nanti ibu bantu buat selidiki. Makasih banyak ya bu. Ya udah bu, saya mau pulang dulu. Sudah sore. Permisi bu. Sama-sama nak. Hati-hati ya kalau ada apa-apa cerita sama ibu langsung. Nanti kesini aja ke rumah ibu. Ibu tidak punya HP soalnya. Iya bu. Setelah berpamitan, Aldo pergi meninggalkan rumah Bu Aini. Ia langsung kembali ke kontrakannya dan berberes-beres. Malam ini ia berniat untuk bergadang agar bisa mendengar rintian lagi seperti kemarin. Namun, malam ini tidak ada tanda-tanda rintian setitik pun. Ia yang sudah mengantuk pun memilih untuk tidur dan mengabaikan kejadian kemarin. Mana nih kok gak ada tanda-tanda rintian lagi sih? Mana udah effort banget lagi bikin kopi segala. Gak ngaruh juga. Masih tetap ngantuk. Udah amat dah gue mau tidur. Semoga aja udah tenang tuh arwahnya. Ucap Aldo menyesal karena usahanya sia-sia. Sudut pandang warung. Tumben sepi banget nih warung. Apa gue harus ajak dulu kali ya? Baru mereka bisa kesini. Yaudah deh, gue WA aja siapa tahu pada mau nongkrong. Batin Agus. Ya, warung tongkrongan itu sekarang sepi semenjak kematian Ratna. Dan tidak ada Mamat, jadi mereka jarang nongkrong bareng. Tapi temannya tidak tahu kalau Mamat pindah keluar kota. Yang tahu hanya si Udin. Coy, sini warung kita nongkrong kayak biasa, ucap Agus di grup geng mereka. OTW Gasin. 5 menit lagi berak gue, balas Yanto. Gaskin euy, balas Udin telat. Si bos tumben amat gak nimbrung. Masih hidup kan lu bos? Tanya Agus bercanda. Agus memainkan permainan ludo di ponselnya sambil menunggu temannya datang.
saat ia kebingungan mau mengarahkan yang mana terlebih dahulu ia bantu seseorang. Duh, yang depan ada, yang belakang ada juga. Kalau depan gue gak bisa bikin poin, lainnya mati. Tapi kalau belakang punya gue finish 1. Bingung anjir, ucap Agus geram sendiri. Di saat ia kebingungan, ada Jerry yang membantu menunjukkan yang mana yang harus dipilih. Ia pun mengikuti arah Jerry itu. Dan ya, sesuai ekspektasi, akhirnya dia dapat dua-duanya. Poin miliknya finish 1, dan dia bisa membunuh poin lawannya. Akhirnya, makasih ya, ucap Agus kegirangan. Saat membalikkan badan, ia tak bisa melihat siapa-siapa, dan itu sukses membuat bulu kuduknya merinding. Lah, tadi bukannya ada. Tapi kok terus siapa anjir? Batin Agus takut. Ia memegang lehernya yang merinding pas ia menghadap ke depan lagi. Dor, ucap mereka bertiga mengagetkan Agus. Anjing, kalian yang ngagetin aja. Apaan sih? Lata Agus yang terkejut. Lagian lu tumben banget ngelamun. Mikirin apa lo? Tanya Teguh antusias. Gak ada mikirin siapa-siapa, elaknya. Yaudah deh, ucap Teguh mengiyakan omongannya. Oh iya, Bos kok gak ikut? Tanya Agus mengalihkan pembicaraan. Bos keluar kota, ucap Udin santai. Ucap mereka kompak. Biasa aja kali gak usah pakai kuas segala. Lah kok bisa keluar kota? Mana gak bilang-bilang dulu sama kita ya kan? Ucap Yanto. Terakhir gue ketemu sama dia tuh di sini. Dia kelihatan kurang tidur gitu. Kelopak matanya hitam banget. Ditambah dia ngelamun. Gue tanya-tanya juga gak dijawab. Gue ngelucu juga dicuekin. Sampai akhirnya dibuka-buka suara. Tapi dia bilang, gue mau keluar kota. Bilangin ke yang lain kalau ada yang tanya gue. Habis itu udah, dia pulang. Terus gue WA juga gak bales. Jelas Udin panjang lebar. Oh, ucap mereka bersamaan. Udah gitu doang respon kalian. Gue cerita panjang lebar, cuma udah gitu. Sungguh teganya kalian semua, ucap Udin mendramatisir. Apaan dah lo lupa amat. Gue gini-gini juga mikir yang bikin dia kayak gitu siapa, ucap Teguh. Gue jadi kepikiran, apa ada kaitannya sama kejadian barusan yang gue alamin ya? Tanya Agus ke temannya. Lemang lu tadi kenapa? Tanya Udin. Tadi kan gue lagi main ludo, terus gue bingung. Nah tiba-tiba ada jari yang nuntun gue gitu. Gue ikutin dasarnya. Pas gue bilang makasih sambil balik badan, gak ada siapa-siapa anjing. Gue disitu langsung merinding cuk. Ungkapnya kejadian yang baru tadi ia alami. Apa jangan-jangan kalian diganggu makhluk halus? Tanya Yanto heboh. Apa anda lo? Makhluk halus gak mungkin ada di siang hari goblok, ucap Agus tak percaya. Lo lagi main ya Gus? Tanya Udin yang mencium bau anyir. Matamu cuk, cowok mana bisa main tolol. Kok bau anyir dah? Kalau lo gak main terus siapa? Tanya Udin. Jir darah apa ini cowok netes-netes dari atas? Tanya Yanto kaget. Jangan-jangan, ucap Teguh menggantung. Dan mereka berempat kompak melihat ke atas. Dan ternyata pekik mereka bersamaan, lalu lari terpirit-pirit meninggalkan warung itu. Nikmatilah pembalasanku, rintih arwah Ratna. Setelah kejadian tadi di warung, mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Saat Agus sedang menonton TV, ia melihat berita yang sedang dibawakan reporter. Loh, itu kok kayak mobilnya bos? Apa jangan-jangan emang benar bos kecelakaan? Batin Agus. Ia langsung mengirimkan bubble chat ke grup WhatsApp. Woi, kalian udah dengar berita baru belum? Tanyanya. Udah, ya mobil kecelakaan itu kan. Gue kok curiga kalau itu mobilnya si bos. Balas Teguh. Iya cuk, gue juga sempat mikir gitu. Tapi ya semoga aja enggak lah ya. Iya amin, balas Teguh. Coba Dedin,
Lu telepon si bos, siapa tahu diangkat. Suryanto. Oh iya ya, yaudah bentar gue telepon. 5 menit kemudian. Gak diangkat Jir, ucap Udin. Tuh, yaudah deh, tunggu info lagi aja, balas Teguh. Sudut pandang Mamat. Gue gak bisa gini terus. Gue secepatnya pergi dari kampung ini, biar gak diteror terus. Saat ia sudah berada di dalam mobil, ia langsung menyetel musiknya di earphone dengan volume full, tetapi pikirannya masih ada bayang-bayang Ratna. Suara itu terus berputar di memori otaknya, hingga ia tidak fokus menyetir. Saat ia melihat spion atas, ia melihat di kursi belakang ada arwah Ratna yang kini siap menerekamnya hidup-hidup. Ia pun sangat panik dan tidak fokus untuk menyetir mobilnya. Ia mengendarai dengan kecepatan penuh, berupaya arwahnya hilang begitu saja. Namun ia salah. Arwahnya justru malah tertawa terbahak-bahak menyaksikan Mamat yang sudah kesetanan menyetir mobilnya dengan kecepatan penuh, sampai-sampai ia kehilangan kendali. Saat ada perbaikan jalan, akses jalan jalur kiri dipindahkan ke jalur kanan menjadi satu. Namun nasib buruk menimpanya. Hari itu juga mobilnya yang kini ia kendarai remnya plong dan mobilnya menabrak pembatas jalan. Seluruh mobilnya hancur dan ia segera dilarikan ke rumah sakit. Saat mereka semua sedang asyik ngobrol di warung Pak Abdul, mereka semua kaget dengan acara berita yang dibawakan saat ini. Oi, lihat tuh berita. Itu kok kayak mobilnya Mamat ya. Coba deh kalian lihat itu, ucap Agus. Lah iya anjir, itu mobilnya Mamat, ucap Teguh. Tahu dari mana lo? Tanya Udin antusias. Gue pernah foto di situ. Terus kebetulan belakang gue mobilnya Mamat, jelas Teguh. Oh, kasihan banget ya dia. Kira-kira dia di RS mana ya? Ucap Agus. Gak tahu juga gue. Coba ntar tanya bonyoknya, saut Udin. Sudut pandang rumah sakit. Saat orang tua Mamat sudah mengetahui bahwa anaknya kecelakaan, ia langsung pergi ke rumah sakit. Orang tuanya sangat risau. Ia dari tadi bolak-balik di depan UGD. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dokter yang menangani anaknya keluar dari ruangan. Gimana dok keadaan anak saya? Tanyanya pada dokter. Maaf, anak ibu kondisinya kritis, jadi harus diopname. Silakan ibu urus administrasinya dulu, biar cepat dapat kamar, jawab dokter. Baik pak, ucapnya terbata-bata. Ia tak menyangka anak tunggalnya kini dalam keadaan kritis. Setelah mengurus administrasinya, kini ia langsung ke kamar inap anaknya. Nak, ayo bangun nak. Ibu gak tega lihat kamu tidur di sini, ucap Bu Siti selaku ibunya Mamat sambil menangis. Tak lama kemudian, dokter datang mengecek keadaan Mamat. Ibunya menunggu di depan ruangan dengan perasaan gelisah. Perasaan aku kok gak enak ya. Semoga gak terjadi apa-apa. Beberapa menit kemudian, dokter telah selesai mengecek dan ia keluar dari ruangan tersebut lalu memberitahukan kondisi anaknya. Mohon maaf bu, kondisi anak ibu kini makin lemah dan kekurangan banyak darah. Kurang lebih membutuhkan 5 kantong darah golongan AB. Saya kasih waktu buat nyari pendonor sampai 2 hari ke depan ibu, tutur dokter. Ia hanya bisa menangis terseduh-seduh. Ia bingung harus mencari di mana pendonor darah yang pas untuk anak tunggalnya. Kini ia mengambil telepon yang ada di dalam tasnya, lalu mengetikkan sebuah nama di ponselnya. Ponsel milik suaminya berdering. Ada apa nih mama tumben banget nelpon, ucapnya dalam hati. Tak butuh waktu lama, telepon pun tersambung. Halo, ada apa ma? Tanya suaminya. Pak, anak kita pak, jawab Bu Siti sambil menangis. Ma tenang dulu ma, ada apa kok nangis? Tanyanya panik. Anak kita pas sekarat. Sekarang kita harus cari pendonor golongan AB pada dalam waktu 2 hari ini. Harus ketemu pendonornya pak. Mama gak mau kehilangan anak kesayangan mama, rintih Bu Siti ke suaminya. Astagfirullahaladzim. Tenang ma, tenang. Doakan saja, semoga kita cepat dapat pendonor
agar Mama cepat pulih ya, Ma. Mama tenang dulu, Papa kelarin kerjaan dulu. Bentar lagi nanti Papa OTW ke situ. Sherlock ya, Ma, ucap suaminya yang berusaha menenangkan istrinya. Iya, Pak, nanti Mama Sherlock. Setelah sambungan teleponnya terputus, ia beralih menelpon Udin selaku teman dekatnya Mamat. Oh, itu HP Udin ada yang telepon, ucap Teguh. Nyokapnya si Mamat telepon gue anjir. Kenapa ya tumben banget telepon? Gumam Udin heran. Halo, kenapa Tan? Tumben banget telepon, tanya Udin. Udin, golongan darah kamu apa? Tanya nyokap Mamat. Gak tahu Tan, emang kenapa ya? Tanya Udin penasaran. Mamat kecelakaan Din, kondisinya sekarat dan dia butuh 5 kantong darah golongan darah AB. Tolong bantu Tante Din, Tante gak tahu minta tolong ke siapa lagi, jelasnya dengan sedih. Astagfirullahaladzim, ya ampun Tan, jadi benar berita yang tadi viral. Ya udah Tan, nanti aku kabarin teman-teman aku buat ke situ. Tante Sherlock aja lokasinya, jawab Udin. Iya Din, makasih banyak ya sudah mau bantu Tante. Iya Tan, sama-sama. Udin pun langsung memberitahu yang lainnya kondisi yang dialami temannya sekarang. Wih, si Mamat kecelakaan Cuk, dia butuh 5 kantong darah golongan AB, sekarang di rumah sakit, jelas Udin ke temannya. Ya bener aja loh, berarti bener dong berita tadi, tanya Agus tak percaya. Iya beneran Nyet, gak nyangka banget kok itu beneran Mamat, jawab Udin antusias. Terus gimana kondisinya sekarang? Tanya Teguh yang ikut penasaran juga. Paling sekarat, jawab Yanto asal. Lu kalau ngomong dijaga dong Tok, masa sama teman sendiri doanya gitu sih, bentak Agus. Apaan sih lo lebay banget, paling gitu juga, ntar juga pasti ada pendonor, balas aku santai. Buset dah bener-bener lu ya omongannya, seenak jidat lo, ucap Teguh yang tak kalah geram. Udah, ngapa pada berantem sih? Teriak Udin yang mulai panas dengan situasi sekarang. Emang bener kok ucapan Yanto, Mamat emang kritis kondisinya. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Ya udah, ayo ke rumah sakit sekarang, ajak Teguh. Teguh dan lainnya pun beres-beres, bersiap untuk pulang dan ganti baju, terus ke rumah sakit di mana Mamat dirawat. Mau ikut gak lu? Santai bener dari tadi, tanya Udin. Jawab Yanto yang hanya berdeham. Yaudah, ayo pulang siap-siap, ntar kesananya pakai mobil gue. Ntar gue jemput ke rumah kalian masing-masing, ucap Teguh. Pagi yang cerah, cahaya matahari memasuki kamarnya melewati lubang jendela. Dah siang ternyata, pules banget dah gue tidur, gumam Aldo. Ia langsung membereskan tempat tidurnya dan bersiap-siap mandi lalu keluar beli sarapan. Kurang lebih 30 menit ia baru selesai mandi. Kini ia mengenakan kaos hitam, celana pendek selutut, dan juga sepatu ketsnya. Setelah menyisir rambutnya, ia pun keluar beli sarapan. Saat di jalan banyak sekali pasang sorot mata yang memandangnya. Sesekali mereka menggibai Aldo yang lewat di hadapan mereka, bak artis papan atas. Masya Allah, ganteng banget. Buset, ganteng banget. Om nyari siapa dah? Siapa sih dia? Kok baru kelihatan? Mana cakep banget lagi, buset. Kira-kira seperti itulah omongan mereka yang terdengar cukup jelas di telinganya. Ia pun dari tadi hanya mondar-mandir melewati ganggang. Maklum ia baru pertama kali kesini setelah 10 tahun lamanya ia pergi dari desa ini. Bu Suwarni baru pulang dari pasar pun heran dengan kelakuan Aldo yang dari tadi mondar-mandir. Ia pun mendekati dan bertanya, "Mau kemana nak? Rapi banget pakaian kamu," tanya Bu Suwarni. Astagfirullahaladzim ibu, ini ngagetin aja. Saya mau ke pasar bu, tapi nggak tahu letaknya di mana. Jadi saya dari tadi cuma mondar-mandir aja di sini. Mau tanya malu? Jawabnya cengengesan. Ya ampun, kenapa nggak ke rumah ibu saja? Nah, masalahnya tuh saya juga lupa rumah ibu di mana. Ya ampun, kamu ini
masih muda udah pikun aja. Padahal rumah ibu di belakang kamu. Ah, jadi dari tadi saya mondar-mandir depan rumah ibu? Tanya Aldo tak percaya. Iya nak, ya udah masuk aja, tuntun Bu Suwarni. Astagfirullahaladzim, maaf Bu, nggak tahu. Saya lupa, ucapnya lalu mengikuti Bu Suwarni sampai masuk ke rumah. Duduk dulu nak, ibu siapin makanan dulu. Bu nggak usah, saya beli sendiri kok, tolak Aldo merasa tak enak terus merepotkan Bu Suwarni. Sudah nggak apa-apa nak, duduk saja di situ diam. Ya udah Bu, makasih banyak ya Bu. Tak butuh waktu lama, Bu Aini sudah selesai menyiapkan makanannya. Ia keluar membawa sepiring lontong kecap tahu dan juga teh hangat untuk Aldo. Silakan Aldo, dimakan dulu. Iya, makasih ya Bu. Aldo melahapnya sampai habis tak tersisa sedikit pun. Setelah selesai makan, ia pun lanjut mengobrol dengan Bu Suwarni. Oh iya Bu, saya mau tanya-tanya tentang Ratna lagi, nggak apa-apa kan Bu? Tanyanya agak takut. Boleh, nggak apa-apa, tanya saja nak. Ibu kalau malam sering dengar kayak udah orang nangis apa enggak Bu? Pas itu ibu dengar, tapi kemarin belum dengar lagi, jawabnya. Aldo hanya manggut-manggut. Memangnya kenapa nak? Tanya Bu Aini. Ya nggak apa-apa Bu, siapa tahu ibu dengar lagi. Nanti coba dengerin Bu, siapa tahu bisa ngomong. Iya, nanti ibu kabarin lagi kalau ibu dengar. Tak sadar mereka ngobrol cukup lama sampai azan zuhur tiba. Pak Danu pulang dari kebun dan langsung memberitahu info terkini. Assalamualaikum, ucap Pak Danu memberi salam saat masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, ucap Bu Aini dan Aldo kompak. Ada nak Aldo di sini dari tadi ya? Tanyanya basa-basi. Iya Pak, tadi pagi saya mau ke pasar, terus tersesat. Untung ada Bu Aini, jelas Aldo yang tak ingin ada permasalahan antara Bu Aini dan Pak Danu. Oh alah, iya, nggak apa-apa nak, ucap Pak Danu mengiyakan. Kalian udah dengar belum berita terbaru? Tanyanya. Berita terbaru apa Pak? Tanya Bu Aini yang tak tahu. Mamat kecelakaan, sekarang dia di rumah sakit. Katanya sih sekarat, dia butuh 5 kantong darah golongan AB, jelas Pak Danu panjang. Innalillahi, ya ampun, kasihan banget ya Pak, pantesan jarang kelihatan sekarang, ucap Bu Aini. Iya Bu, makanya itu Papa juga kaget, lama gak kelihatan. Tahu-tahu udah di rumah sakit. Bu, Pak, sebaiknya kita jenguk Mamat saja. Saya ingin jadi pendonornya. Siapa tahu darah saya cocok, ucap Aldo tiba-tiba. Jangan gegabah nak, keluarga mereka sangat angkuh sama orang lain, terkecuali sama orang yang sekalangannya, jawab Pak Danu. Tapi apa gak kasihan ya Bu? Pak, Mamatnya, tanya Aldo yang ikut kasihan juga. Ya kasihan, tapi ya sudah, kita tunggu saja sayembara dari mereka, jawab Pak Danu. Sayembara? Tanya Aldo heran. Iya nak, sayembara. Jadi kalau mereka kesusahan, mereka ngatain sayembara. Kalau ada yang mampu boleh minta apapun dari mereka. Gitu nak, jelas Bu Aini. Walah, jadi mereka tuh gengsi ya Bu kalau minta tolong secara cuma-cuma. Sedangkan mereka katanya orang kaya, jawab Aldo berusaha memahami penjelasan Bu Suwarni. Ya kira-kira seperti itu nak. Ya sudah Bu, saya pamit pulang dulu ya Bu. Pak, gak enak, udah dari tadi di sini. Pamit Aldo. Iya, silakan nak, hati-hati di jalan, jawab mereka kompak. Iya Pak, Bu. Saat di perjalanan, Aldo ketemu Teguh di jalan. Oi Bang, habis dari mana? Buru-buru amat, tanya aku. Aldo, biasa, dari warung. Mau pulang gue, mau jenguk Mamat, jawab Teguh. Oh iya,
Mamat dirawat di rumah sakit mana, Bang? Tanya aku. Di rumah sakit ini. Kenapa? Tanya Teguh. Gak apa-apa, Bang, pengen tahu aja. Ngomong-ngomong, lu tinggal di mana, Duk? Tanya Teguh penasaran. Tuh, rumah gede pojok. Gue kontrak di rumah itu, Bang. Aku menjawab seraya menunjuk letak di mana aku tinggal. Speechless, mulut Teguh terbungkam. Dia takut rahasianya terbongkar. Oh, di situ ya. Ya udah gue pamit dulu ya. Buru-buru banget nih. Sorry, lain kali aja kita ngobrol lagi. Selepas pamit, Teguh langsung pergi meninggalkan Aldo sendirian. Kok aneh ya? Kenapa Bang Teguh kaget gitu? Aku tinggal di sana. Kayak ada yang disembunyikan deh. Gumamku dalam hati. Aku langsung melanjutkan perjalananku yang sempat tertunda beberapa menit. Tak butuh waktu lama, aku sudah sampai di rumah. Beres-beres dulu sambil nunggu maghrib. Saat aku beres-beres, aku menemukan sebuah ruang rahasia yang berada di bawah tanah, yang katanya tak boleh ada yang membuka. Aku penasaran sama ruangan itu. Kira-kira isinya apa ya? Kok digembok? Mana aku gak dibolehin buka lagi. Bikin penasaran aja deh. Gumamnya dalam hati. Tak terasa aku sudah selesai membersihkan seisi rumah ini sendirian. Mulai dari nyapu, ngepel, beres-beres barang bawaan dan lain-lain. Capek banget. Akhirnya selesai juga. Tapi kok aku kepikiran ya sama Bang Teguh tadi. Biarin dah. Aku lanjut scroll video TikTok aja. Saat aku sedang scroll TikTok, tiba-tiba ada notif berita. Sayembara pendonor darah. Bila ada yang mampu mendonorkan darah sebanyak 5 kantung dengan golongan AB, akan saya berikan apapun yang kalian inginkan. Dibutuhkan segera hubungi nomor di bawah ini. Kok beritanya sama kayak Mamat yang golongan darahnya? Apa jangan-jangan bonyoknya Mamat ya yang bikin sayembara gini? Mungkin iya sih, dia kan keluarga kalangan atas juga. Sudut pandang Teguh. Anjir, gak nyangka gue. Ternyata rumah itu udah dikontrakin. Kenapa Mamat gak pernah cerita situ? Bikin kaget aja. Gumamku dalam hati. Setelah siap, ia mengirimkan bubble chat ke temannya. Woi, udah pada siap kan? Tanya aku. Udah, balas Udin. Oke, gue tahu sekarang. Nanti juga gue mau cerita penting. Balasku. Siap, jawab mereka kompak. Satu persatu, ia sudah selesaikan menjemput temannya. Ia pun melajukan mobilnya ke rumah sakit dengan kecepatan sedang. Oh iya, lu mau cerita apa tadi? Tanya Agus yang mulai penasaran. Nanti aja, gue lagi nyetir, ntar gak fokus. Jawabku. Ya udah deh. Jawab Agus kecewa karena tidak mendapat jawaban langsung. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung menuju ke ruangan VVIP yang sudah diberitahukan oleh ibunya Mamat. Mereka berempat kaget. Pasalnya ibunya Mamat kini sangat pucat. Astagfirullahaladzim, tante sakit. Istirahat dulu aja tante, biar gantian kami yang jaga Mamat, ucap Udin. Gak apa-apa Din, kalian duduk dulu aja di kursi. Tante beli camilan dulu di bawah, ucap ibunya Mamat. Gak usah repot-repot tuh, gak apa-apa. Tante istirahat aja, pasti tante capek kan, ucap Udin memulai pembicaraan. Ya udah tante, tidur dulu. Tante titip Mamatin, kalau mau beli makanan atau minuman, ambil aja uang di dompet tante itu, di dalam tasnya, di loker samping kasur Mamat, ucap ibu Mamat panjang. Iya tuh, terima kasih. Setelah bicara seperti itu ke Udin, ibunya Mamat langsung memejamkan matanya di sofa dekat ranjang Mamat. Mereka berempat pun asyik mengobrol. Katanya, lo mau cerita, malah gak jadi-jadi. Gimana sih? Bete gue, nungguin lo cerita dari tadi gak cerita-cerita, ucap Agus bete. Oh iya, astaga, lupa gue. Sorry, ucapku sambil cengengesan. Jadi gini bro,
gue tadi di jalan mau pulang dari warung, gue papasan sama Aldo, pemuda rantauan itu. Masih ingat kan? Tanya aku, berusaha memastikan mereka agar tidak ada yang salah paham. Iya, ingat yang katanya temannya Ratna kan? Tanya Agus. Goblok, jangan sebut merek coy, bahaya kalau ada yang denger, ucap Yanto bisik-bisik. Sorry, kelepasan gue, lupa. Ucap Agus ngengesan. Oke, gue lanjut ya. Gue ketemu dia, terus dia nyapa, tanya-tanya lah, gue dari mana, mau kemana, gitu. Kan terus gue tanya, lu tuh tinggal di mana? Terus dia nunjukin, dan kalian tahu dia tinggal di mana? Tanya Teguh ke temannya. Enggak lah, udah langsung cerita aja, gak usah tebak-tebakan, jawab Agus greget. Dia tinggal di rumah yang pernah kita buat bunuh Ratna, ucap Teguh pelan. Hah? Teriak mereka bertiga kompak. Tak lama kemudian, dokter yang memeriksa Mamat pun tiba-tiba datang dan bertanya. Kenapa mas? Kok teriak-teriak? Tanyanya yang berhasil membuat mereka semua terbungkam pikiran masing-masing. Maaf ya, ganggu kalian ngobrol. Saya cuma mau ngecek kondisinya. Tenang, saya nggak dengar kalau yang dibicarakan kalian apa. Saya cuma dengar pas kalian teriak doang, ucap dokter yang seolah-olah tahu apa yang mereka semua pikirkan. Kini mereka semua akhirnya bisa bernafas dengan lega. Oh iya dok, silakan cek dulu aja, ucap Udin yang paham situasi saat ini. Raut wajah dokternya yang tadi ceria kini lesu dikarenakan ia merasa gagal. Pasiennya kini belum ada perubahan. Di sini ada kerabatnya dekatnya Mamat nggak? Tanya dokter. Kebetulan kami semua teman dekatnya dok. Ada apa ya dok? Apa kondisinya kini semakin membaik? Ucap Udin. Kondisi teman kalian ini semakin kritis, jadi harus segera mendapatkan pendonor darah yang pas. Kalau tidak, nyawanya bisa saja pergi kapan saja, ucap dokter. Astagfirullahaladzim, yang bener aja dok. Memangnya golongan darah yang dibutuhkan apa dok? Tanya Yanto tak percaya. Golongan darahnya AB, tapi di sini stok kantong darah golongan AB habis, jadi agak susah menemukan yang pas, terangnya. Ya ampun, ya udah dok, makasih. Nanti kami bantu carikan pendonor, jawab Yanto. Golongan darah kalian apa? Tanya Yanto ke temannya yang lain. Gue O, jawab Udin. Sama gue juga O, balas Agus. Kalau gue si A, jawab Teguh. Lalu sendiri apa toh? Tanya Agus. Gue B, balas Yanto. Nah, pas tuh, golongan darah lo sama Teguh disatuin, kan pas jadinya golongan darah AB, ucap Agus konyol. Matamu cok, mana bisa gitu anjir. Ya kali golongan darah bisa dicampur-campur gitu, tolol, ucap Udin sewot sambil menonyor kepala Agus. Ya kan siapa tahu bisa gitu. Emang ada manusia yang golongan darahnya AB? Tanyanya. Ya adalah, kalau gak ada gak mungkin golongan darahnya Mamat AB cuk. Kini bukan hanya Udin, tetapi Teguh juga sewot dengan pertanyaan konyolnya Agus. Ada apa nih ribut-ribut? Tanya ibu Mamat yang terbangun dari tidurnya. Ini tuh, tadi dokter kesini, katanya kondisi Mamat semakin lemah, harus cepat-cepat nyari pendonor tuh, jelas Udin ke ibunya. Oh, jawabnya singkat. Cuma O doang tuh. Itu anak tante lo yang sekarat, bukan orang lain. Masa tante sangai banget nanggapinya, ucap Udin tak terima. Tante pasrah Din. Golongan darah tante O, suami saya A. Jadinya saya nggak tahu mau nyari pendonor kemana lagi. Belum ada yang cocok. Tante bingung harus gimana Din. Tanyanya pasrah. Sabar ya tuh, semoga cepat ketemu golongan darahnya yang pas, ucap Udin menenangkan. Iya amin Din, makasih ya. Makasih ya kalian semua udah mau jenguk Mamat. Iya tuh, sama-sama. Kalau ada apa-apa bilang aja tuh, gak usah ngerasa ngerepotin kita. Kita juga udah anggap tante sebagai saudara kita sendiri, ya kan bro? Tanya Teguh pada temannya. Iya tuh, bilang aja kalau butuh apa-apa ya tuh, ucap Yanto. Iya, terima kasih ya, ucapnya. Sama-sama tuh,
ucap mereka berempat kompak. Kini ibunya Mamat berusaha memejamkan matanya lagi, melanjutkan tidurnya. Tante kenapa gak bikin sayembara aja? Siapa tahu ada yang pas golongan darahnya, ucap Yanto menyarankan. Tante udah bikin sayembara toh, tapi belum rezekinya, belum ada yang pas, jawab tante kecewa. Walah, ya sudah, sabar dulu Yanto, nanti kita bantu cariin, ucap Yanto. Kembali ke masa lampau. Setelah selesai kerja, aku langsung pergi ke rumah sakit menemui anak tunggal kesayanganku. Saat sampai di kamarnya, aku melihat istriku yang sedang menangis. Matanya sembab, bibirnya pucat, kantung matanya menghitam. Kurang lebih seperti itulah keadaan istriku saat ini. Mungkin ia sangat stres melihat anak kesayangannya terbaring lemah di perangkar. Aku pun langsung menghampiri dan berusaha menenangkannya. Udah mah, jangan nangis terus. Kita terus doakan saja yang terbaik buat anak kita. Semoga cepat dapat pendonor, ucapku sambil merangkul tubuh istriku agar istriku tenang. Pak, Mama gak mau lihat anak kita tidur terus. Ayo Pak, cepat cari pendonor Pak, rintih istriku. Bagaimana kalau kita bikin sayembara saja mah? Jadi kalau misal ada orang yang mau jadi pendonor buat anak kita, mereka dapat aja yang mereka mau. Gimana? Setuju gak mah? Tanyaku kepada istri. Emang dengan cara seperti itu bisa berhasil nyari pendonor Pak? Tanya istriku ragu akan rencanaku. Gak ada yang gak mungkin mah. Kalau Tuhan sudah berkehendak, pasti bisa kok, ucapku. Ya udah Pak, terserah Papa aja. Gimana pokoknya, lakuin apapun semuanya yang terbaik buat anak kita, ucap istriku. Siap mah, Papa pasti lakuin yang terbaik buat anak kita kok. Mama yang tenang ya, jangan sedih lagi. Ayo makan dulu mah, ke kantin. Dari tadi Mama belum makan kan? Tanya aku pada sang istri. Iya belum Pak. Ya udah, ayo ke bawah, kita makan dulu, ajaknya. Ayo, ucapku penuh semangat yang tak sabar ingin makan. Kembali ke masa sekarang. Keesokan paginya, Aldo kembali ke rumah Bu Warni. Ia bermaksud untuk memberitahukan bahwa keluarga Mamat mengadakan sayembara. Aku harus cepat-cepat beritahu Bu Warni. Siapa tahu dia mau jadi pendonornya. Tak butuh waktu lama untuk sampai di kediaman Bu Warni, karena jaraknya yang lumayan dekat, kurang lebih 200 meter. Sesampainya di sana, aku langsung mengetuk pintunya. Assalamualaikum, Bu Warni. Waalaikumsalam. Tumben banget pagi-pagi sudah kesini nak. Mau nyari sarapan ya? Tanyanya. Enggak Bu, aku mau ngasih tahu sesuatu sama ibu. Ya sekalian mau beli sarapan juga sih. Ucapku sambil cengengesan. Walah, mau ngasih tahu apa? Sini masuk dulu, biar enak ngobrolnya. Bonyoknya Mamat ngadain sayembara Bu. Kalau golongan darah ibu AB, ibu bisa ikut sayembara itu. Hadiahnya lumayan. Mau minta apa aja terserah, bakalan diturutin, jelasku panjang. Wah, ya itu lumayan nak. Tapi sayangnya golongan darah ibu B. Coba kamu aja yang ikut, ucapnya menyarankanku. Aku gak tahu Bu golongan darahku apa. Takutnya gak cocok, ntar malu lagi. Gak apa-apa nak, coba aja sana tes. Siapa tahu cocok. Iya Bu, nanti aku tes. Saat mereka sedang asyik ngobrol, ada seseorang pegawai bank ke rumah Ratna. Bu, itu kok pegawai bank ke rumahnya almarhum Ratna Bu. Emang ada urusan apa Bu? Tanyaku ke Bu Suwarni. Pegawai bank? Mana nak? Tanyanya yang belum melihat. Itu loh Bu, berdiri depan pintu, jawabku sambil menunjukkan rumahnya. Oh iya, coba kamu samperin nak, siapa tahu penting, ucapnya menyarankan. Aku langsung berdiri dari tempat dudukku dan menghampiri pegawai bank yang ada di depan rumah Ratna. Permisi, nyari siapa Mbak? Tanya aku. Ini Mas nyari Mbak Ratna. Mbak Ratnanya ada di rumah, tanyanya. Oh, Ratna sudah meninggal.
kurang lebih 3 minggu lalu, Mbak. Memangnya ada apa ya? Ucapku seraya bertanya apa yang terjadi. Innalillahi, ini Mas, Mbak Ratna utang ke bank 7 juta. Hari ini sudah jatuh tempo, mau saya hubungi tidak bisa. Katanya nggak punya ponsel. Terus saya berinisiatif ke sini, jawab pegawai bank itu. Wah, 7 juta? Gak salah dengar aku, Mbak. Ucapku tak percaya. Pasalnya ia tahu betul Ratna seperti apa, dan dia juga tidak mungkin menggunakan uang sebanyak itu untuk kepentingan yang tidak perlu. Iya Mas, 7 juta, ucapnya sekali lagi. Kali ini aku percaya. Aku pun langsung mengeluarkan dompet dan memberinya uang 100 ribuan sebanyak 70 lembar. Ini Mbak uangnya, hutang Ratna saya yang lunasin. Jadi udah ya Mbak, gak ada hutang lagi, ucapku seraya menyerahkan uang. Baik Mas, terima kasih, saya pamit dulu. Setelah berpamitan, dia langsung pergi dari rumah Ratna. Aku pun juga ikut pergi ke rumah Bu Suwarni lagi. Pikiranku gak berhenti-henti memikirkan Ratna. Dia minjam uang sebanyak itu buat apaan ya? Gumamku dalam hati. Tak butuh waktu lama, aku sudah berada di dalam rumah Bu Aini dengan posisi yang semula. Aku yang penasaran pun kembali bertanya kepada Bu Aini. Bu, Ratna gak aneh-aneh kan Bu? Kok dia pinjam uang 7 juta di bank buat apa ya Bu? Ibu tahu gak? Tanya aku penasaran. Pinjam uang, ucapnya berpikir keras. Oh, mungkin dulu buat bayaran perawatan neneknya, ucapnya lagi. Walah, gitu ya Bu, ucapku paham. Iya gitu Nak. Ya udah, Ibu mau lanjut bersih-bersih dulu. Kamu makan aja dulu ini camilan, ucapnya dengan lembut. Iya Bu, makasih. Iya sama-sama Nak. Tak terasa sudah larut malam. Orang tua Mamat berpamitan ke mereka semua dan menitipkan Mamat. Kini yang menemani Mamat malam ini semua temannya. Tolong jagain anak tante. Tante mau pulang dulu ya. Titip anak tante dijaga baik-baik, ucapnya berpamitan. Iya Teh, kita bakalan jaga Mamat dengan baik kok, ucap Udin. Setelah mengatakan seperti itu, mereka lanjut mengobrol. Kalian pada lapar gak sih? Gue lapar banget. Beli makanan yuk, ucap Agus. Gue juga lapar, tapi kalau kita semua pergi gak ada yang jaga Mama dong, jawab Teguh. Ya udah deh, kalian pergi makan dulu aja, biar gue sendiri yang jaga Mamat. Gue bungkusin makanan aja deh, ucapku mengalah. Emang gak apa-apa Din lu sendirian di sini? Ini udah malam lu Din, serem, ucap Yanto yang menakut-nakuti. Gak apa-apa, udah aman kok, ucapku yakin. Ya udah, kita pergi dulu ya Din. Lu kalau butuh apa-apa, telepon kita aja, ucap Agus. Siap dah, ucapku. Setelah mereka keluar dari ruangan, aku kembali duduk di sofa yang telah disediakan. Aku memainkan game di ponselku untuk mengusir kegabutan. Saat aku sedang bermain gamenya, aku merasa seperti ada yang menjambat rambutku. Aduh, ucapku sambil memegangi kepala yang terasa nyut-nyutan. Saat aku menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduku merinding. Aku menoleh ke sana kemari, namun tidak ada siapa-siapa selain diriku sendiri dan Mamat yang masih terbaring di atas perangkar. Aku berusaha menghiraukan apa yang telah terjadi. Kemudian aku melanjutkan gamenya. Di sela-sela keheningan, tiba-tiba terdengar suara gesekan kursi yang diseret. Aku menoleh ke arah sumber suara, namun yang kulihat kursi itu masih berada di tempatnya. Pikiranku mulai negatif. Dengan susah payah aku mengusir pikiran burukku, tetapi gangguan itu pun masih ada. Suara gesekan kursi itu kembali terdengar. Kali ini lebih kencang lagi, dan kursi itu tiba-tiba jatuh. Coba. Apaan tuh yang jatuh? Ucapku sambil mengecek keadaan. Aneh betul. Masa bisa jatuh sendiri? Gumamku sambil membenarkan kursinya ke tempat semula. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Ruangannya pun tidak ada kipas, hanya ada AC.
berhayal jika AC itu bisa membuat kursi itu jatuh dengan sendirinya. Aku pun sempat kepikiran kalau kursinya jatuh karena kaki Mamat. Tapi saat kulihat, Mamat masih berada di posisi yang sama. Aku kembali duduk di sofa sambil mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Pasalnya di ruangan itu hanya berdua. Pikiranku kalut dengan semua ini. Sampai akhirnya aku termenung cukup lama. Hingga aku pun dikejutkan lagi dengan kursi tadi yang kini jatuh kembali. Plak! Woi, gak usah ganggu napa? Muncul loh, mainnya ngumpet-ngumpet mulu, ucapku sedikit berteriak. Selepas bicara, aku langsung menghampiri kursi itu. Lalu aku mengambilnya dan menaruhnya di tempat yang semula. Namun pas aku mau mengambil kursi itu, aku melihat seperti ada wajah yang sembunyi di bawah perangkar. Jatuh lagi. Siapa ada yang jatuhin? Aneh banget, gumamku. Kok kayak ada yang aneh ya? Kayak ada wajah seseorang gitu. Tapi siapa ya? Padahal aku dari tadi gak tidur deh. Siapa ya? Batinku. Oi, ada orang gak di dalam? Tanyaku ke bawah perangkar. Gak ada ternyata, batinku. Saat aku memegang kursinya, tiba-tiba ada tangan yang memegang lenganku. Tangan siapa nih? Batinku. Udah gak apa-apa mbak, sini aja kalau mau gabung. Jangan ngumpet-ngumpet gitu. Pasti mbaknya ceweknya Mamat ya, ucapku asal sambil memandang tangan itu. Tapi kalau bener ini tangan ceweknya Mamat, ngapain dia ngumpet? Dan tangannya kok pucet banget dah. Kurang gizi kali ya, batinku. Saat aku ingin meraih tangan itu, tiba-tiba tangan itu hilang. Astagfirullahaladzim, tangan siapa itu? Batinku. Aku pun berinisiatif mengecek lagi. Dan saat aku mengeceknya, kok gak ada siapa-siapa. Lah terus, tadi tangannya siapa? Buset, ngeri amat dah. Ini rumah sakit berasa kayak di kuburan, gumamku pelan. Nongol dong, masa malu-malu gitu sih? Tinggal nongol aja, gak usah malu-malu, ucapku agak sewot. Tiba-tiba tangan yang tadi memegang kursi sekarang pindah memegang bau Udin. Tuh kan, tinggal nongol aja, jangan malu-malu mbak, gak apa-apa, ucapku sambil menengok ke belakang. Dan damn, tawanya dengan mata yang melotot dan berusaha mencekikku. Pergilah, teriakku sambil memukul-mukul angin. Kamu layak mendapatkan balasan yang setimpal, ucapnya sambil tertawa. Ia terus mengatakan seperti itu berulang kali. Sialan, gak usah ganggu gue, ucapku yang mulai frustasi. Aku berusaha mencari barang sesuatu dan melemparnya ke arwah Ratna. Vase bunga yang ada di nakas aku ambil dan aku lemparkan ke arwah itu. Dan ya, aku berhasil membuat arwah itu lenyap. Dengan nafas terengah-engah, aku pun berusaha berdiri dan kembali duduk di sofa. Denyut jantungku berdegup kencang. Aku masih tak menyangka apa yang terjadi tadi. Bagaimana bisa ia bukan anak indigo yang bisa melihat arwah, namun tadi ia dapat melihatnya dengan jelas. Wujudnya seperti terakhir kali saat ia membuangnya ke hutan. Matanya melotot, wajahnya rusak, sekujur tubuhnya penuh darah, dan juga kemaluannya bercucuran darah yang tak ada habisnya. Aku memainkan game lagi. Saat aku sedang bermain, gangguan itu pun muncul lagi. Wah, nyerah apa nih? Bentar, apa jangan-jangan ini batinku? Suara tawa Ratna kini menggelegar. Ia ketawa sambil menampakkan wajahnya yang berlumuran darah dan matanya yang melotot. Pergi lo anjing, pergi, jeritku sekeras mungkin, berharap ada yang mendengar. Suara tawanya semakin keras. Aku berusaha menjauh dari posisi dudukku, tapi kakiku seperti ada yang menahannya. Seperti orang yang kesetanan, aku terus-menerus menjerit sambil memejamkan mata.
Tak lama kemudian temanku datang. Astagfirullahaladzim, Din, lo kenapa weh? Tanya Agus. Aku disadarkan oleh temanku. Nih, minum dulu, ucap Teguh, seraya menyerahkan botol minum yang tadi ia beli. Aku pun menerimanya dan meminumnya sampai setengah botol. Lo kenapa tadi teriak-teriak gitu? Gak jelas banget lo, tanya Agus. Bukannya menjawab, Udin malah melihat sekelilingnya. Dan ia menangkap sosok itu yang berada di sudut ruangan sambil tersenyum mengerikan. Udin yang melihatnya pun langsung menggeleng-gelengkan kepala sambil memejamkan mata, berharap sosok itu hilang dari pandangannya. Teman-temannya yang melihat pun merasa aneh, hingga mereka saling pandang, tak paham satu sama lain. Saat aku berusaha membuka mataku lagi, kini pandanganku tertuju ke celana yang aku pakai. Celanaku robek seperti bekas cakaran dan meninggalkan jejak darah yang baunya anyir. Tetapi temanku tidak ada yang menyadari. Selera makananku pun jadi hilang. Dan selepas kejadian tadi, aku lebih sering melamun. Nih makanan lu, makan dulu Ki, tadi katanya lapar, ucap Yanto sambil menyodorkan sebungkus makanan dan minuman. Taruh situ aja, nanti gue makan, ucapku dengan pandangan kosong. Temannya pun merasa aneh dengan sikap Udin. Waktu menunjukkan pukul 23.23. Temannya sudah pada hanyut di dalam mimpi mereka masing-masing. Tetapi Udin kini belum bisa tidur. Lalu ia memutuskan untuk pergi ke taman, sekedar jalan-jalan. Dan sesekali ia duduk sambil melamun. Tengah malam, Agus merasa tenggorokannya sangat kering. Saat ia mau minum, yang tadi sore ia beli, ternyata minumnya habis. Lalu ia pergi ke kantin membeli minuman dan beberapa camilan. Duh, habis lagi airnya. Mana gue haus banget lagi. Lihat aja dah ke bawah. Gumam Agus pelan, takut mengganggu temannya yang sedang tidur. Beberapa menit kemudian, ia sudah membeli air minum dan Kia ini berjalan melewati taman. Saat melewati taman, ia seperti melihat temannya yang sedang duduk di bangku sana. Din, ngapain lo? Belum tidur? Malah kelayapan gini malam-malam, ucap Agus sambil menghampiri dan duduk di sampingnya. Tak ada jawaban. Agus pun mengambil air yang tadi ia beli, lalu meminumnya, dan mengambil cemilan menawarkan ke Udin. Pantes lo pedap banget sini. Ternyata seindah ini pemandangannya. Nih, tadi gue beli air sama cemilan, ucapnya. Saat ia berbicara ke Udin, sama sekali tidak menatapnya. Ia pun pasrah, lalu ia mengatakan kalimat lagi sambil memegang puncaknya. Din, ini gue bawa cemilan. Lo pasti lapar kan belum makan? Katanya. Saat Udin menoleh ke arahnya, ia kaget. Jantungnya seketika berhenti. Ia pun melotot menyaksikan apa yang di depannya. Tawa sosok itu. Aku yang melihatnya pun langsung pingsan. Kukira tadi yang duduk di sampingku Udin, ternyata itu arwah Ratna yang bergentayangan. Namun di sisi lain, Udin baru selesai dari kamar mandi. Ya, ia sudah fresh, tidak memikirkan kejadian tadi sore. Dan juga tadi ia sempat berjalan-jalan di area taman. Dan ia juga sempat melihat Agus duduk di taman. Tapi tiba-tiba ia kebelet bab, jadi ia pergi mencari kamar mandi dulu. Saat ia keluar dari kamar mandi, sorot matanya mencari keberadaan temannya ke sana kemari. Ia pikir Agus sudah pergi terlebih dahulu. Namun saat ia melewati taman, ia melihat ada orang-orang yang tergeletak di bawah bangku taman. Tanpa ada rasa takut, aku menghampiri orang itu. Dan ternyata, Agus, ngapain dia tidur di sini? Ucapku sembari berusaha membangunkannya. Weh, bangun, pindah kamar aja Ki, ucapku sambil menepuk-nepuk pipinya pelan. Hening, tak ada jawaban tanpa pikir panjang. Aku menuntun Agus sampai ke kamar Mama. Lumayan lama untuk sampai ke kamar, padahal jaraknya tak begitu jauh. Mungkin karena ia berjalan melewati tangga darurat dan menuntun temannya, jadi memakan waktu lebih lama dari biasanya. Sesampainya di kamar Mamat, ia berdiri di ambang pintu
sambil menatap Yanto, heran. Lo dapat minuman dari mana, Tok? Bukannya minumannya habis? Tanyaku. Yanto pun menoleh dan menjawab. Lah, tadi gue dikasih tuh sama si Agus. Dia baru aja beli air minum sama mie ayam tadi. Jawabnya sambil terus minum. Ngarang loh, ini gue sama Agus. Yang bener aja loh. Dapat minum dari siapa? Ucap gue heran. Gue dapet dari Agus. Lo kali yang salah bawa orang, Din. Nih lihat. Ucapnya sambil melihatkan minum dan makanan yang konon katanya ia dapat dari Agus. Tok, lo gak salah lihat kan? Tanya aku terpatah-patah. Coba lo lihat lagi benar-benar. Ucapku berusaha meyakinkan Yanto bahwa itu bukan makanan dan minuman asli, melainkan itu darah dan cacing yang sedang dimakan Yanto. Yanto pun melihatnya dengan benar. Matanya pun terbelalak melihat apa yang sebenarnya ia makan. Kini perutnya merasa mual dan ia langsung berlari ke kamar mandi, berusaha memuntahkan minuman dan makanan yang tadi ia telan. Makanannya berhasil ia muntahkan, dan benar hanya ada cacing dan darah. Yanto sangat speechless. Ia keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat pasi. Teguh yang sedang tidur nyenyak, kini tidurnya pun terganggu oleh ketiga temannya. Ada apa sih ribut-ribut? Udah malam bukannya tidur malah ribut. Ucapnya sewot sambil matanya terpejam. Ketiga temannya pun menghiraukan ocehan Teguh dan mereka semua melanjutkan tidur dengan pikiran yang kalut. Keesokan harinya, Teguh bangun lebih awal dari temannya. Udah, dasar kebo. Udah pagi belum aja pada bangun. Ucapku sambil berjalan ke kamar mandi untuk sekedar mencuci muka dan menggosok gigi. Namun ada kejanggalan yang ia alami pagi ini. Saat aku sedang menggosok gigi, aku sambil melihat diriku di pantulan cermin yang ada di balik pintu kamar mandinya. Awalnya masih baik-baik saja, tapi saat aku mencuci muka, aku seperti melihat ada sosok di belakangku. Siapa itu? Tanyaku dalam hati sambil menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Batinku. Aku melanjutkan mencuci mukaku lagi dan aku kembali melihat ke cermin. Ratna, gumamku tak percaya. Sosok itu pun tertawa sambil ingin mencekik leherku. Tawanya menggelegar di telingaku. Aku berusaha melawan, namun khayal sosok itu tak bisa disentuh. Ia terus menyerangku hingga dahiku terbentur tembok dan mengeluarkan darah segar. Perih, ucapku merintih. Setelah ia puas membuatku kesakitan, ia pun langsung lenyap dari pandanganku. Aku tak ingin berlama-lama lagi di kamar mandi. Di saat yang bersamaan, ia lenyap dan aku pun keluar dari kamar mandi. Namun aku dikejutkan kehadiran Agus. Ya Mabur. Lo ini gak usah ngagetin. Kaget tau. Ucapku sewot. Hening tidak ada jawaban. Sok kulo gak jawab, gue ngomong langsung main pergi aja. Gue yang masih sewot pun langsung pergi meninggalkan Agus. Namun lagi-lagi aku dikejutkan. Loh Gus, bukannya tadi lo ke kamar mandi dah? Kok udah ada di sini? Tanyaku bingung. Kapan? Baja baru bangunku. Jawabnya sambil mata yang masih mengantuk. Berarti tadi? Tak ambil pusing, aku langsung gabung dengan temanku yang baru pada bangun. Lalu aku menyuruh mereka untuk cuci muka terlebih dahulu. Sana, pada cuci muka dulu. Udah siang juga, keburu dokter kesini. Ucapku yang diiringi anggukan oleh mereka. Sambil menunggu mereka, aku bermain game di ponselku. Tak butuh waktu lama, mereka semua akhirnya sudah rapi dengan pakaiannya masing-masing. Kita tinggal nunggu bonyoknya Mamat kan habis itu pulang? Tanya Yanto. Iya, kita tunggu dulu aja di sini, jawab Udin. Beberapa menit kemudian, orang tua Mamat datang bersama dokter dan perawat. Permisi, kalian semua boleh keluar terlebih dahulu. Pasiennya akan kami periksa. Silakan bisa ditunggu di luar, ucap perawat itu. Mereka semua pun pergi meninggalkan ruangan itu.
kecuali dokter dan perawatnya. Terima kasih ya, sudah mau bantu kami jagain Mamat. Tante sudah menemukan pendonor buat Mamat. Jadi tadi kesini sekalian sama dokter. Kepada keempat teman anaknya. Iya sama-sama Ten. Ya alhamdulillah Tante, kalau udah dapat pendonornya. Ngomong-ngomong, Tante dapat pendonor dari sayembara? Tanya Teguh penasaran. Iya, tadi ada yang inbox saya. Lalu saya kesini sekalian sama orangnya. Pasti tes, alhamdulillah cocok darahnya. Jadi langsung diambil hari ini juga. Jawab Yoka panjang lebar. Oh gitu ya Tan, ucap Teguh paham. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.